Baik ya, sehat hari ini. Sehat hari ini. Dimas tahu tidak kenapa hari ini ya di jam setelah istirahat ini Dimas Bapak panggil ke sini? Saya nggak tahu Pak. Karena tadi saya terlambat datang ke sekolah. Iya betul ya, Bapak memanggil Dimas ke sini karena tadi Dimas datang ke sekolahnya terlambat. Ya, Dimas tahu seharusnya kita masuk jam berapa? Jam 7. Jam 7 kita masuk. Dan Dimas tadi datang jam Jam 8 ya. Nah, terlambat berapa menit itu? 30 menit Dimas terlambat ya. Nah, kira-kira kalau menurut Dimas terlambat itu perbuatan yang baik atau tidak ya? 30. Tidak baik Pak. Tidak baik ya. Kenapa tidak baiknya? Karena tidak disiplin. Nah, betul karena sudah tidak disiplin ya. Nah, tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, di sini sebagai manusia setiap orang pasti pernah berbuat salah ya. Bapak sendiri pun pernah berbuat salah ya. Manusia itu tidak luput dari kesalahan. Bapak pernah juga datang ke sekolah tidak tepat waktu, terlambat datang ke sekolah. Namun di sini Bapak bukan sedang mencari kesalahan, bukan mencari siapa yang salah, tetapi Bapak akan mencari solusi agar Dimas tidak lagi datang terlambat ke sekolah. Nah, kira-kira kalau boleh Bapak tahu kenapa ya Dimas datang terlambat ke sekolah? Saya bangun kesiangan dan saya bangun merepot jam 7 sehingga terlambat. Oh, bangunnya kesiangan, berangkat ke sekolahnya jam 7, sudah pasti kesiangan ya. Yang lain sudah masuk, Dimas mungkin baru berangkat dari sekolah ya. Nah, kenapa Dimas bangunnya sampai kesiangan? Saya tidur larut malam. Larut malam, tidurnya larut malam di rumah itu memang sampai tidurnya larut malam. Apa saja yang dilakukan Dimas? Semalam saya menonton TV pertandingan sepak bola dunia. Oh, nonton sepak bola ya. Betul sekali. Bapak sendiri pun sangat suka sekali dengan nonton sepak bola. Tapi memang sepak bola Piala Dunia ini mulainya selalu malam sampai dini hari. Nah, tentunya Dimas harus bisa mengatur waktu ya. Nah, untuk kedepannya kita melakukan perbaikan lagi. Nah, kira-kira Dimas masih ingat tidak dengan kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati beberapa waktu lalu? Ya panas. Apa itu? Disiplin dan tepat Disiplin dan tepat waktu. waktu. Dimas mau jadi anak yang disiplin? Harus ya. Orang sukses, orang yang baik itu adalah orang yang selalu menunjukkan sikap disiplinnya. Ya, Dimas sudah bagus akhir-akhir ini disiplin, tapi mungkin baru kali ini Dimas datang terlambat ya ke sekolah. Nah, kira-kira sikap disiplin dan tepat waktu ini menurut Dimas yakin tidak bahwa sikap ini membawa kebaikan dan penting bagi kita? Yakin ya? Ya harus yakin sekali bahwa orang disiplin akan berbuat kebaikan dan memberikan kebermanfaatan ya. Nah, Dimas kira-kira apa yang akan Dimas lakukan ke depannya supaya Dimas tidak lagi datang terlambat nih ke sekolah, supaya datangnya tepat waktu? Saya akan disiplin waktu baik di sekolah maupun di rumah. Dengan cara tidur lebih awal, pasang alarm dan bangun sebelum waktu subuh. Iya, bagus ya. Nah, itu bagus sekali apa ya rencana perubahan yang akan Dimas lakukan. Itu sangat bagus ya. Nah, tinggal Dimas berkomitmen untuk melakukannya. Yaitu tadi Dimas akan berencana tidurnya lebih awal ya. Jangan lagi begadang. Ya, tentu akan kesiangan. Nanti ke sekolah pun akan ngantuk gitu ya. Kemudian pasang alarmnya. Kayak apa pasang alarmnya? Di HP-nya ya, di HP-nya pasang alarmnya. Kemudian upayakan setiap hari bangunnya itu subuh sehingga Dimas bisa melaksanakan sholat subuh ya. Nah, semangat untuk berubah. Oke, kita tos dulu.
Waalaikumsalam. Silakan duduk, Jil. Gimana Najril? Sehat kabarnya? Alhamdulillah Pak sehat. Tidak sedang sakit? Ya, Nah, Najril tahu tidak kenapa hari ini Najril Bapak panggil kemari? ya Pak. Karena saya tidak mengerjakan PR. Tidak mengerjakan PR ya. Ini pertama kalinya Najril tidak mengerjakan PR ya. Nah, tidak mengerjakan PR itu perbuatan yang baik atau tidak baik ya? Tidak baik Pak. Tidak baik. Kenapa tidak baik kira-kira? Karena lepas dari tanggung jawab ya, kita punya tanggung jawab ya. Nah, setiap orang ya pasti pernah melakukan kesalahan ya. Mungkin ada rekan kamu yang datang terlambat, kemudian tidak mengerjakan PR, itu adalah sebuah kesalahan yang pernah juga Bapak melakukannya ya. Bapak pernah juga waktu zaman sekolah lupa mengerjakan PR ya. Nah, tapi di sini Bapak bukan sedang mencari kesalahan ya, bukan mencari kesalahan. Kita sama-sama di sini untuk mencari sebuah solusi agar kedepannya kita jadi lebih baik lagi ya. Nah, Najril tentunya punya alasan sampai Najril tidak mengerjakan PR. Kenapa tidak mengerjakan PR? Saya lupa bahwa ini ada PR yang harus dikerjakan dan dikumpulkan. Waduh, bisa lupa gitu ya. Sampai lupa seperti itu. Kenapa? Kok bisa lupa mengerjakan PR? Kemarin pulang sekolah saya langsung main. Lalu sore harinya saya mengaji dan malam saya nonton TV. Waduh, padat sekali jadwalnya ya. Pulang sekolah langsung main. Wah, senang sekali memang pulang sekolah itu adalah waktu yang paling enak untuk bermain bersama teman-teman. Mengaji itu juga penting, harus dilakukan ya. Apalagi kita sebagai orang Islam harus ngaji ya. Kemudian menonton TV itu juga bagian dari hiburan, tapi kita harus mengatur waktu kita ya, mana waktunya main, mana waktunya belajar ya. Nah, kamu masih ingat tidak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati pada pertemuan lalu? Iya Pak masih. Apa itu? Mengumpulkan PR tepat waktu dan tanggung jawab terhadap tugas. Iya, lupa ingat ya, mengerjakan PR dikumpulkannya harus tepat waktu ya. Itu adalah salah satu bentuk disiplin dan tanggung jawab. Juga ketika mengerjakan tugas harus tanggung jawab, artinya tidak mencontek ya, mengerjakan sendiri tugas-tugas yang telah diberikan. Nah, yakin tidak bahwa sikap tanggung jawab itu penting bagi kita? Yakin ya, itu penting sekali tanggung jawab ini, karena tanggung jawab ini akan terus melekat pada diri kita sampai kita tua ya. Nah, kita harus punya rasa tanggung jawab. Nah, kira-kira apa yang akan Adil lakukan untuk memperbaiki dan melakukan perubahan agar kedepannya Adil tidak lagi lupa mengerjakan PR? Pulang sekolah saya akan segera mungkin mengerjakan PR dan tidak juga untuk belajar di rumah setiap harinya. Dan saya akan membuat jadwal untuk diri saya sendiri. Oh, bagus sekali rencana yang mau Adil buat ya. Pulang sekolah kerjakan dulu PR-nya, baru main ya. Kemudian bikin jadwal, main jam berapa sampai jam berapa, ngaji harus setiap hari ya. Setiap hari harus ngaji agar Adil menjadi anak yang soleh dan mengerti tentang membaca Al-Quran ya. Bagus sekali, Adil sudah mau berusaha berencana untuk membuat jadwal untuk diri Adil sendiri ya. Ini supaya Adil kedepannya semakin baik ya, harus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik supaya tidak lagi melakukan
kesalahan. Ya, supaya tidak lagi merupakan kesalahan. Ya, terima kasih ya Adil ya atas rencana yang mau Adil buat. Ya, kita terus dulu. Oke. Saya Dimas, siswa kelas 6. Saya telah mempraktikkan skenario segitiga restitusi. Saya merasa senang karena dengan segitiga restitusi sebagai murid saya merasa dihargai dan dimotivasi untuk lebih baik lagi.